Nah pemirsa, kita masih ada di program acara Kupas Kelapa, masih bersama Pak Wisnu Garjito. Nah Pak Wisnu, ada yang ingin saya tanyakan kembali, berdasarkan pembahasan di segmen sebelumnya bahwa mengapa sih minyak kelapa itu memang harus berbeda, dan kira-kira kegunaan minyak kelapa dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa tadi saya sudah sebutkan minyak kelapa itu isinya terutama adalah asam laurat. Ya, asam laurat itu kalau dalam tubuh dirubah menjadi monolaurin. Tapi ingat, bukan hanya asam laurat yang ada di kelapa itu. Ada miristin, ada palmitin, ada stearin, ya, ada macam-macam banyak sekali. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah bahwa minyak kelapa ini gunanya untuk mengabsorb beberapa unsur nutrisi makanan, terutama vitamin ke dalam tubuh. Dan untuk mengabsorb minyak ini, tubuh nggak perlu energi atau effort yang terlalu berat, karena dengan sendirinya dia akan masuk ke dalam sistem sirkulasi darah dan menuju ke kelenjar portal ke hati. Dan di dalam hati inilah dia digunakan, disimpan, dan disimpannya tidak sebagai LCT seperti LCT ya, long chain triglyceride atau gajih ya. Beda lemak dengan minyak tuh di situ. Kalau lemak itu di dalam suhu kamar dia membeku kayak gajih gitu ya. Tapi kalau minyak itu dalam suhu kamar itu cair. Padahal suhu kamar cuma 27 derajat, sedangkan tubuh kita 35 derajat, 36 derajat. Artinya belly lemak di perut, di tangan, di dagu itu sebetulnya bukan dari kelapa, itu dari gaje, dari komponen yang lain gitu. Nah, artinya ini juga akan tidak menimbulkan clog. Clog itu bahasa kedokteran intinya itu penyumbatan. Jadi yang menyumbat itu justru kolesterol, lemak-lemak rantai panjang, hydrogenated fat ya. Snack food itu banyak sekali mengandung hydrogenated fat. Nah, oleh karena itu minyak kelapa disebut dieter oil atau minyak makan. Sedangkan minyak yang lain itu non dieter, sebetulnya tidak layak untuk dimakan. Karena kadang-kadang binatang lainnya tidak mau makan itu tanamannya, kita malah makan. Nah, jadi di sini jelas beda minyak kelapa dengan minyak-minyak lain. Minyak kelapa ini adalah minyak yang berbasis kepada medium chain triglyceride atau trigliserida rantai sedang. Atau bahasa lain MCFA, medium chain fatty acid. Oleh karena itu, kenapa ini digunakan untuk susu bayi? Kalau susu mahal, perhatikan, di dalam kaleng susu mahal pasti di dalamnya ada mengandung MCFA atau MCT. Itu minyak kelapa. Seperti itu. Nah, kenapa kok susu bayi perlu ditambah MCFA? Karena sapi sama ibu beda. Ya, yang dianjurkan kan minum susu ibu. Nah, susu ibu itu ada monolaurinnya, ada asam laurat. Sapi nggak ada. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian minyak ini akan masuk ke dalam liver, kemudian akan dipotong-potong dia, dipotong-potong kecil-kecil, disebar ke seluruh tubuh untuk menjadi sumber energi ke otot-otot kita. Jadi dikirim ke tangan, ke kaki, ke segala macam, ke otak untuk menjadi sumber energi untuk hidup. Kemudian minyak kelapa yang katanya berbahaya itu ketika digunakan sebagai minyak atau makanan, ya minyak itu untuk minyak goreng, makanan itu seperti margarin ya. Margarin zaman sekarang itu bukan margarin yang terhidrogenasi, bukan. Sekarang pembuatan margarin atau mentega itu tidak menggunakan teknik hidrogenasi, tapi menggunakan asam dan unsur-unsur yang lain, misalnya unsur pembeku, emulsifier. Nah, sehingga amanlah seperti itu. Jadi jangan takut menggunakan minyak kelapa, dan minyak kelapa ini manfaatnya memang 1001 macam. Mungkin nanti akan saya bahas berikutnya. Demikian. Jadi apa itu lauric acid, Pak Wisnu? Baik. Lauric acid itu bahasa Indonesianya asam laurat, yaitu asam lemak yang bersifat asam karena mengandung hidrogen, di mana karbonnya ada 12. Jadi rantai sedang. Ya, karena rantai sedang dia mudah diabsorpsi dalam tubuh dan dia berupa trigliserid.
Dan kalau dimasuk dalam tubuh, kena enzim amilase, dia pecah menjadi monolaurin namanya. Nah, monolaurin inilah yang bisa meningkatkan HDL, ya, high density lipoprotein yang disebut good cholesterol. Justru kita butuh HDL. Ya, jangan takut dengan kolesterol. Kolesterol bagus itu HDL. Kalau LDL ya. Nah, jadi dengan memakan VCO atau minyak kelapa, justru HDL kita meningkat. Yang kedua, monolaurin ini juga bersifat antimikrobial, antiviral, antifungal, anti macam-macam yang sifatnya anti dengan patogenik organisme atau organisme yang berbahaya untuk tubuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan monolaurin. Jadi jangan takut. Monolaurin itu adalah asam lemak rantai sedang, tidak akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk gajih, lemak ya, tapi dia dibakar langsung oleh tubuh. Nah, dalam hal ini fungsi-fungsi yang saya sebut antiviral, antifungal, antibakterial itu akhirnya digunakan untuk menghancurkan herpes, menghancurkan flu, measles, menghasilkan hepatitis, candida dan sebagainya, semua Alzheimer dan seterusnya. Nah, itulah monolaurin. Monolaurin awalnya dari lauric acid. Lauric acid ya. Jadi bagaimana mekanisme minyak kelapa itu memerangi penyakit yang timbul dalam tubuh kita? Baik, pertanyaan bagus sekali. Jadi ketika minyak kelapa ini masuk ke dalam tubuh dan dirubah menjadi monolaurin, dia akan menghancurkan organisme mikro yang bersifat patogenik. Patogenik itu yang bisa menimbulkan penyakit dengan cara meluruhkan dinding organisme ini. Jadi bakteri, virus itu dindingnya itu dari lipoprotein. Kayak kita ini protein juga lipo, cuman dia lebih kecil. Nah, ketika lipoprotein ini dimasuki oleh monolaurin, itu dindingnya jadi hancur, jadi luruh. Jadi bukan membunuh seperti antibiotik, tapi dia meluruhkan lipoprotein ini sehingga lipoprotein ini itu berantakan kayak kita makan nasi dikasih sop. Nah, air sopnya ini meluruhkan nasi tersebut sehingga nasinya tidak lengket lagi, jadi ambiar gitu ya. Seperti itulah kurang lebih proses membunuh patogenik acid tersebut, patogenik organisme. Nah, kemudian berbicara dengan mekanisme tadi memerangi penyakit, Pak Wisnu. Nah, berarti ada hubungannya juga dengan imunitas tubuh. Itu bisa dijelaskan, Pak? Ya. Nah, ketika kita makan VCO, semua bakteri mati, virus mati, protozoa mati, yang berbahaya ya. Kalau yang nggak berbahaya nggak mati, dia tetap hidup. Akhirnya tubuh itu menciptakan daya tahan tubuh sendiri, bukan dibantu oleh obat-obat antibiotik. Tubuh sendirilah yang memerangi bakteri, virus, protozoa itu secara alami oleh tubuh itu sendiri. Karena tubuh menjadi kuat, metabolismenya tubuh bagus. Artinya dia memproduksi T-cell, memproduksi sel darah putih untuk memerangi penyakit-penyakit itu. Begitu. Nah, Pak Wisnu, berarti apakah bisa minyak kelapa mengatasi inflamasi atau peradangan? Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman saudara semua sebangsa setanah air. Bahwa sumber dari semua penyakit itu adalah karena adanya peradangan atau inflamasi. Ya. Nah, kelapa bisa mengatasi inflamasi ini. Jadi sakit jantung, sakit stroke, sakit apa saja dalam tubuh itu berawal dari peradangan. Berada di situ. Nah, kita bisa mengatasi ini kalau makan VCO yang menjadi tugas untuk menghentikan peradangan itu adalah minyak yang paling pendek rantai karbonnya. Ya, yang paling pendek atau sedang itu ya paling gampang tugasnya itu diserahkan ke lauric acid. Nah, lauric acid itu banyak di VCO, ya, di kelapa 50%,
di minyak zaitun itu 25%, di habatus sauda itu 3%, dan di susu ibu itu 2%. Tinggal pilih mana yang paling banyak. Yang paling banyak kelapa. Nah, ketika itu diabsorb, itu yang diabsorb bukan hanya energi saja, bukan karbohidrat, tapi juga di situ ada nutrisi lain seperti kapur untuk tulang kita, vitamin A, D, E, K itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam minyak. Dia tidak larut dalam air. Yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Sehingga orang makan tapi tidak diabsorb, dibantu dengan minyak kelapa, ya sarua jeung bohong, terbuang tuh. Nggak bisa diserap, iya. Absorpsinya terbatas. Karena memang tidak larut dalam minyak. Nah, kalau Anda makan, dalam makan itu nasinya dikasih VCO, sayurnya dikasih VCO, itu vitamin A untuk mata, vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk kesuburan, vitamin K untuk daya tahan tubuh, itu terserap tubuh sempurna. Oleh karena itu, absorpsi sempurna itu kalau bisa dibantu oleh agen pelarut, yaitu minyak kelapa. Paling murah. Kita bisa murah, terdapat di mana-mana. Kenapa kita mesti minum vitamin A, B, C, D, E yang itu? Kalau kita minum vitamin itu pun kalau dia tidak dibantu penyerapan ke dalam ususnya oleh minyak, nonsens, percuma. Jadi tolong ini dipahami bahwa vitamin yang masuk ke dalam pencernaan kita, kalau tidak dilarutkan dulu dalam minyak yang nggak bisa terabsorpsi dengan baik, itu masalahnya. Sehingga ketika absorpsi ini bagus, maka kita akan terhindar dari penyakit Alzheimer, penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, penyakit apa saja. Kecuali orang-orang yang sudah mengalami kerusakan organ tubuh dari waktu muda ya. Tapi kalau dari muda udah dibiasakan makan sehat, tidak akan mengalami penyakit ini. Jadi begitu Mas. Yang jelas, sekali lagi, ketika kita bicara inflamasi, peradangan, jantung yang membengkak, pembuluh jantung yang mengeras, ya toh, otak yang pembuluhnya keras sehingga bisa stroke, bisa pecah, itu semata-mata karena timbulnya peradangan. Peradangan itu bisa dari bakteri, bisa virus, dari mana-mana, dan dari makanan, dari kolesterol, plak. Nah, ini harus dilawan dengan berbagai macam nutrien yang kita punya. Di antaranya adalah A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Demikian Mas kira-kira. Dan itu terdapat dalam lauric acid tadi Pak? Lauric acid yang ada dalam minyak kelapa. Dalam minyak kelapa. Berarti minyak kelapa juga bisa bersifat preventif Pak ya? Artinya Preventif. kita konsumsi sehari-hari saja. Justru harus preventif. Gitu, Pak, ya? Kalau kuratif lebih mahal biayanya. Iya. Baik. Kita break dulu pemirsa. Jangan kemana-mana karena di segmen terakhir saya akan meminta Pak Wisnu untuk memberikan konklusi secara singkat mengenai bahasan tema kita pada episode kali ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini.